Oke, ya selamat sore rekan-rekan mahasiswa Magister Sistem Informasi. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Nomor Reski Pribadi. Hari ini kita akan membedah tentang transformasi digital yang modern ya, yaitu masalah cloud computing. Namun kita tidak hanya bicara tentang infrastruktur dasar saja, ya, kita akan coba lihat bagaimana dengan adanya generatif AI atau Gen AI kita singkat berikutnya, yang telah memaksa arsitektur cloud ini berevolusi secara radikal. Serta kita lihat juga bagaimana landscape regulasi di Indonesia yang menghadapi perubahan yang masif ini. Oke, kita coba mulai dari perjalanan strategis. Jadi sebelum tahun 2006 itu dunia IT itu dunia TI itu berada di era on premise ya. Jadi inovasi itu barang mewah lah pokoknya saat itu. Jadi di mana perusahaan itu harus membeli server fisik gitu. Belum ada cloud pada saat itu. Jadi harus bangun data center sendiri dan mereka beberapa staf ahli hanya untuk implementasi yang ini baru ini. Nah, ini adalah barrier to entry yang sangat tinggi gitu. Nah, kemudian hadirlah si cloud computing yang ngubah segalanya. Jadi ini nih kayak semacam demokratisasi infrastruktur. Jadi kita bergeser dari model kepemilikan jadi model penyewaan gitu. Jadi insight kuncinya di sini yaitu inovasi masif yang kita lihat hari ini itu mustahil terjadi tanpa ada pergeseran dari capital expenditure capex gitu ke operating expenditure atau opex gitu. Nah, di level S2 ini ya Anda harus paham bahwa ya, cloud ini bukan sekedar masalah teknis tapi juga masalah strategi financial organisasi gitu. Nah, untuk memahami cloud secara akademis ya, kita harus merujuk pada NIST framework. Jadi di NIST framework ini ada 5 pilar utama yang membedakan cloud dengan server biasa. Yang pertama itu ada on-demand self-service. Nah, jadi Anda klik server jadi tanpa ada campur tangan manusia. Ya. Kedua, broad network access. Jadi bisa diakses dari mana saja selama ada internet. Yang berikutnya itu ada resource pooling. Jadi vendor menyatukan sumber daya untuk melayani konsumen secara efisien atau disebut multi tenant. Yang berikutnya itu rapid elasticity. Jadi kemampuan scale up atau scale out ya, scale out seketika saat traffic melonjak gitu. Ini banyak dipakai sekarang oleh beberapa perusahaan dipakai strategi ini. Kemudian user service. Jadi kita hanya bayar apa yang dipakai saja dan itu enak sekali ya, kayak tagihan listrik lah atau tagihan PDAM gitu. Nah, terus ingat menurut NIST, jadi cloud bukan sekedar teknologi melainkan model abstraksi sumber daya yang terprogram. Nah, seringkali manajer sistem informasi itu bingung mengenai tanggung jawab. Jadi gambar ini menunjukkan garis demarkasi kontrol. Di IaaS ya, infrastruktur, vendor mengelola fisik. Anda mengelola OS-nya dan data. Contohnya di AWS EC2. Kemudian di PaaS ya, platform. Anda hanya fokus pada kode aplikasi. Contoh Google App Engine ya gitu. Atau Google Search Colab, Google Earth Engine gitu. Kita hanya fokus di codingnya saja gitu. Ada lagi di SaaS software. Vendor ngelola segalanya. Anda yang hanya mengkonfigurasi pengguna. Contoh Office 365. Sini rata-rata mungkin pakai Office 365 ya. Nah, yang paling modern saat ini adalah FaaS, serverless, seperti AWS Lambda. Jadi Anda hanya mengunggah potongan kode yang aktif berdasarkan pemicu tersebut. Nah, sebagai pemimpin IT, Anda harus memutuskan seberapa besar kontrol yang ingin Anda pegang dan seberapa besar kemudahan yang ingin Anda beli. Nah, itulah akan menentukan pilih yang mana nih taksonominya ya, taksonomi dari layanan cloud ini. Nah, pemilihan deployment ini ada pilihan strategi organisasi. Pertama, public cloud. Jadi menawarkan efisiensi biaya maksimal OPEX. Namun tantangannya adalah kedaulatan data. Nanti di akhir kita akan diskusi masalah ini.
Kemudian private cloud. Ini memberikan kontrol penuh dan keamanan maksimal, tapi ingat ada biaya capex awal yang tinggi gitu. Kemudian ada hybrid cloud. Nah, ini ada jalan tengah. Jadi strateginya adalah cloud bursting, ya, gunakan private untuk data kritis nasabah dan gunakan public untuk menangani lonjakan traffic mendadak. Terakhir, itu ada namanya multi cloud. Nah, di level S2 kita belajar menghindari vendor lock-in. Jadi jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Jadi misal gunakan kombinasi AWS dan Azure untuk mengoptimasi fitur spesifik dari masing-masing vendor gitu. Ya, jadi silakan diatur strateginya. Strategi yang sekarang ada tuh seperti ini ya, ada 4. Nah, sekarang kita coba masuk ke bicara angka. Jadi kita coba lihat ngitung total cost of ownership ya, TCO. Jadi kita ini kalkulasi modern wajib memperhitungkan eliminasi depresiasi hardware, pastikan hardware itu ada depresiasinya, dan biaya pendingin karena server pasti didinginkan. Secara teknis, efisiensi ini didorong oleh 2 teknologi. Yang pertama virtualization atau VM. Ya. Jadi bagi satu server fisik menjadi banyak mesin virtual. Kemudian containerization atau Docker, Kubernetes ya. Ini jauh lebih ringan dari VM yang tadi sebelumnya. Jadi kontainer ini kunci probabilitas di era hybrid cloud. Jadi jika Anda ingin aplikasi Anda bisa dipindahkan dengan mudah dari server lokal ke cloud, nah kontainer ini yang jawabannya ya, seperti itu. Oke, kita masuk di AI. Jadi pada tahun November 2022 ini ada sebuah sejarah yang mana ChatGPT diluncurkan. Nah, ChatGPT ini mengubah wajah cloud. Ya. Jadi selama 15 tahun sebelumnya, arsitektur cloud itu berkembang stabil dengan performa naik dan harga turun gitu. Namun, Gen AI ini menciptakan ledakan kebutuhan komputasi. Itu tahu yang butuh RAM, memori, VGA dan sebagainya. Karena pelatihan modelnya ini fondasinya bisa makan biaya hingga 100 juta US dollar. Nah, data center tradisional kita ini kan bertransformasi jadi pabrik AI raksasa gitu. Sehingga kita butuh kalkulasi paralel masif yang melampaui kemampuan CPU tradisional. Nah, inilah yang menjadi disrupsi yang maksa kita memikirkan ulang anggaran IT tahunan. Jadi ada 3 pilar yang sedang bergeser. Jadi yang pertama tuh hardware revolution. Jadi terjadi pergeseran dari CPU ke GPU. Karena GPU ini melakukan ribuan kalkulasi simultan, 100 kali lebih cepat dari CPU untuk beban kerja AI. Kemudian yang pilar kedua itu ada economy earthquake. Nah, beban kerja AI itu 20-100 kali lebih mahal. Ini menciptakan digital divide. Digital divide itu kesenjangan digital ya, kesenjangan digital baru antara perusahaan modal besar yang bisa melatih AI sendiri sama perusahaan yang modalnya kecil. Tentu perusahaan yang modal kecil ini akan semakin ketinggalan gitu. Ya, jadi makanya tuh di digital divide-nya jadi lebih lebar, jurangnya itu lebih lebar gitu. Berikutnya ada cloud as intelligence. Nah, penyedia cloud kini bukan lagi sekedar menjual infrastruktur mentah, tapi melalui API, cloud menjadi utilitas kecerdasan siap pakai. Jadi kita tidak perlu membangun model dari nol, jadi cukup memanggil fungsi-fungsinya saja. Nah, sekarang kita coba masuk ke konteks lokal ya. Kita lihat landscape computing Indonesia, bagaimana potensi dan realitanya. Jadi kita punya proyeksi Indonesia itu, proyeksi ekonomi digital Indonesia 2025 itu mencapai 130 miliar US dollar. Wow. Namun, faktanya penetrasi cloud computing saat ini baru merepresentasikan sekitar 1% dari total potensi tersebut, yaitu 1,3 miliar. Nah, jadi ada imperatif strategis di sini, jadi Indonesian first. Kita harus memastikan investasi infrastruktur digital ini terserap oleh pemain lokal ya tentunya. Jadi untuk mencegah pelarian modal atau capital flight ya, make yang cloud luar maksudnya gitu. Kalau pakai kayak AWS dan lain itu kan luar, jadi kan uangnya masuk ke sana gitu. Nah, potensinya tuh besar sekali seperti itu. Nah, memang mengelola ekosistem nasional itu tidak mudah. Nah, ini ada diagram gesekan ya, diagram gesekan atau friction diagram.
antara pemerintah, sektor swasta, dan juga dunia pendidikan. Jadi secara regulasi itu muncul Pusat Data Nasional atau PDN. Nah, PDN ini harus diposisikan sebagai pengawas infrastruktur, bukan operator yang berkompetisi main lokal. Ini pemerintah tuh jangan main monopoli kalau dia main gitunya. Jadi dia harusnya sebagai pengawas gitu. Nah, kemudian dari sisi investor harus punya kepastian hukum untuk menyerap pasar gitu. Jangan dia sudah nginvest banyak, tiba-tiba nanti regulasinya berubah, rugi dia. Padahal dia sudah invest banyak gitu kan. Nah, dari sisi education itu dia si siapa eh, universitas atau SMK lah. Nah, ini peran kita itu institusi itu pendidikan harus menyelaraskan kurikulum dengan arsitektur cloud modern untuk menutup celah kompetensi yang ada gitu. Nanti teknologi tinggi SDM-nya tidak mampu gitu. Jadi SDM-nya harus disiapkan dengan baik juga gitu. Nah, inilah yang friction diagramnya tadi. Nah, masa depan itu tidak hanya di pusat data raksasa gitu. Jadi dengan ledakan perangkat IoT, mengirim suatu data mentah ke cloud pusat, itu akan memicu bottleneck jaringan. Nah, solusinya itu ya edge computing. Jadi kita membawa daya komputasi secara fisik sedekat mungkin dengan sumber data. Kemudian perangkat lokal memproses dan memfilter data secara real time, lalu hanya mengirimkan data ringkas saja ke core cloud untuk analitik jangka panjang. Nah, ini jadi latensinya itu bisa diatasi, latensi itu kayak jeda seperti itu. Nah, ini kemudian ada bahan diskusi kita. Jadi bahan diskusi kita. Jadi saya kebayang diskusi ini kemarin tuh sempat viral kayaknya di Kaskus apa Trade lupa ya gitu. Jadi si Andrew Darwis mimin Kaskus kalau masih ingat Bapak Ibu sini. Itu dulu tuh Kaskus itu kan dia punya server sendiri, nggak pakai cloud dulu si Kaskus itu kan dia bangun server sendiri. Jadi ada salah satu yang ngeluh, oh biaya layanan cloud ini meningkat dan seterusnya tiap tahun. Nah, situ si Andrew Darwis komen lah dia, kalau kami dulu seperti ini. Nah, coba kita diskusikan di sini. Jadi bayangkan Anda tuh ada CTO di sebuah startup fintech. Jadi pertumbuhannya tuh 300% per tahun, besar banget. Nah, saat ini sistem Anda tuh di public cloud, asik. Tiba-tiba muncul regulasi baru yang mewajibkan lokalisasi data di dalam negeri. Sementara vendor Anda tidak punya region di sini. Nah, coba bagaimana langkah strategis yang akan Bapak Ibu ambil gitu. Nanti ini silakan saya tulis di tulis Ibu pendapatnya seperti apa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.